Bagaimana Paulus, rasul yang besar itu, memulai pelayanannya di dalam sejarah gereja Kristen? Shalom pemirsa, kembali kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat. Dan pada pekan ini kita akan membicarakan tentang bagaimana Paulus, seorang yang dipilih oleh Tuhan dengan segala kemampuan yang Tuhan telah berikan kepadanya, dan bersama dengan Barnabas dan tokoh-tokoh lainnya bekerja di dalam memulaikan pelayanan mereka dalam menyebarkan akan Injil keselamatan kepada daerah-daerah yang non-Yahudi. Sebelum kita akan membahas akan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kuasa-Mu sangat kami butuhkan ketika kami belajar akan firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk memahami akan pelajaran ini. Dan oleh kuasa Tuhan, pelajaran ini boleh menolong kami di dalam kehidupan kami, melayani dalam hubungan kami juga dengan Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mulai pada pekan ini kita akan mempelajari tentang Paulus yang mulai secara aktif terlibat di dalam pelayanan. Dan judul pelajaran pada pekan ini adalah Perjalanan Misioneris Paulus yang pertama. Ayat tema kita diambil dari buku Kisah pasal 13 ayat 38-39. Bunyinya demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah, yaitu Yesus Kristus, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, argumentasi di atas datang dari sebuah nalar orang Yahudi di zaman sebelum kematian Yesus. Seperti kita ketahui bahwa berbicara tentang pengampunan dosa itu bukanlah perkara yang mudah bagi orang Yahudi. Mengapa? Karena untuk mendapatkan pengampunan harus ada korban yang mereka siapkan. Harus ada waktu yang mereka atur. Dan harus ada upaya untuk mereka lakukan secara pribadi untuk mendapatkannya. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan ada pekerjaan yang harus mereka lakukan di sana. Pendek kata, tidak mudah untuk mendapatkan pengampunan di dalam konsep orang Yahudi menurut hukum Musa. Nah, tidak mudah juga bagi seorang Yahudi yang bertobat kemudian menjadi Kristen. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada beberapa pembahasan yang lalu, bahwa pola pikir Yahudi tetap mempengaruhi kekristenan awal. Bahwasanya seseorang untuk mendapatkan keselamatan, seseorang untuk mendapatkan pengampunan, maka dia harus punya upaya pribadi. Harus ada sesuatu yang dia kerjakan. Harus ada biaya yang harus dikeluarkan supaya mendapatkan apa yang diharapkan, pengampunan dan keselamatan. Nah, ayat kita hari ini atau ayat kita pada sepanjang pekan ini yang diambil dari buku Kisah 13 ayat 38-39 merupakan sebuah ketegasan yang mengandung makna yang dalam tentang apa itu Injil, gospel, kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik bahwa kita mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma. Kabar baik bahwa kita mendapatkan pengampunan itu bukan melalui upaya kita, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan hanya dialah satu-satunya. Nah, dengan cara ini maka kita lebih memahami apa makna dari Injil itu. Sesungguhnya Injil adalah kabar baik yang menolong kita dari tekanan pikiran bahwa kita harus ada upaya yang mampu
atau memampukan kita untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, bagian dari ayat ini katakan, ayat 39, di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Luar biasa ayat ini. Hanya dengan percaya maka kita akan mendapatkan pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, saya ingin memulai ini dengan sebuah pemikiran bahwa jarak waktu antara peristiwa yang dicatat di dalam buku Kisah pasal 13 dan 14 yang dalam pekan ini kita pelajari dengan Paulus atau Saulus bertobat kurang lebih ada 10 tahun. Paulus diperkirakan bertobat sekitar tahun 37 Masehi dan kemudian di tahun 47 atau sekitar 10 tahun kemudian, selama 2 tahun pertama dia mengadakan perjalanan dan itu yang dikenal dengan perjalanan misioneri Paulus yang pertama. Keterangan ini penting karena jika kita menyimak 10 tahun untuk seorang Paulus supaya dia benar-benar memahami apa arti Injil itu merupakan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Paulus sendiri pernah mengatakan, jika kita membuka 1 Timotius 3 ayat 6, Paulus pernah katakan kepada Timotius, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kalimat ini disampaikan oleh Paulus untuk menyatakan kepada orang-orang yang dipilih oleh jemaat supaya menjadi penilik jemaat, menjadi orang yang menyokong pekerjaan di dalam pekerjaan Tuhan, bukanlah seorang yang baru bertobat, tetapi seorang yang betul-betul sudah paham dan memiliki pengalaman kekristenan. Nah, dengan pemahaman ini, 10 tahun kemudian Paulus terlibat untuk perjalanan misioneri yang pertama, maka di sini kita melihat bahwa Paulus konsisten dengan apa yang dia katakan. Dia telah matang, baru kemudian dia memulai akan pelayanan. Nah, pekan ini kita mempelajari akan 3 hal penting. 3 kisah penting yang ditulis di dalam buku Kisah. Yang pertama adalah kisah tentang bagaimana permulaan pelayanan Paulus, yang tentu saja ini penting untuk kita simak. Yang kedua adalah kisah tentang pelayanan Paulus dan kawan-kawan di Antiokhia. Kemudian yang ketiga adalah kisah tentang pelayanan Paulus dan kawan-kawan di Ikonium, Listra, dan Derbe. Nah, mari kita mulai dengan kisah bagaimana permulaan pelayanan Paulus yang dicatat di dalam buku Kisah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Kisah pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ada catatan-catatan penting yang perlu kita simak di sana. Nah, berbicara tentang apa yang dituliskan di dalam pasal 13 ini adalah permulaan penyebutan yang lazim yang kita ketahui bahwa sebelumnya seorang yang bernama Saulus, kemudian di dalam Kisah pasal 13 inilah disebutkan namanya dikenal dengan nama Paulus. Hal ini sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Dan mulai dari pasal inilah dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana peranan Paulus yang luar biasa di dalam kekristenan. Kemudian disebutkan ada 5 orang yang terlibat di sana. Mulai di ayatnya yang pertama disebutkan bahwa ada orang yang bernama Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Kemudian ada Simeon yang disebut Niger. Niger ini adalah sebuah istilah kepada mereka yang berkulit hitam pada waktu itu. Kemungkinan ini adalah julukan kepada mereka yang datang dari Afrika. Kemudian ada disebutkan di sana Lukius, seorang dari Afrika Utara. Kemudian Menahem dan tentu saja Saulus atau Paulus yang dibesarkan di Tarsus. Walaupun dia adalah seorang keturunan Yahudi, namun dia juga adalah seorang yang berkewarganegaraan Romawi. Jadi boleh dikatakan bahwa setelah 10 tahun kemudian, lebih dari 10 tahun semenjak kekristenan awal ini berkembang, maka
kekristenan diisi oleh orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang. Dari yang berkulit hitam maupun yang berkulit berwarna. Ataupun kulit yang lain. Dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dari latar belakang pendidikan tinggi maupun rendah. Kekristenan diisi oleh keragaman latar belakang. Dan itulah keindahan dari kekristenan. Kemudian di ayat 2 dan 3 dari pasal 13 disebutkan bahwa para pemimpin gereja ini berpuasa dan berdoa. Nah, menyangkut pernyataan ini berpuasa dan berdoa, kita ingat bahwa di awal kekristenan, di waktu lebih dari 10 tahun sebelumnya, di mana ketika kita melihat bagaimana awal dari kekristenan ini berdiri, kita dapati bahwa kebiasaan berdoa dan berpuasa adalah merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Dengan demikian bahwa kebiasaan ini tidak pernah luntur, tetapi secara terus-menerus dipraktekkan oleh orang-orang Kristen di awal. Sampai 10 tahun kemudian. Orang boleh bertambah, kemajuan bisa terjadi, tetapi kebiasaan baik dari gereja tetap dipertahankan. Berdoa dan berpuasa adalah sebuah kebiasaan yang baik. Dan kemudian mari kita perhatikan catatan Alkitab di dalam Kisah pasal 13 ayat 2. Disebutkan begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Apa yang penting yang perlu disimak dari pernyataan ayat ini? Terlihat jelas bahwa lebih dari 10 tahun kemudian, baik pekerjaan Tuhan, baik memilih orang-orang, serta menentukan tempat pelayanan, semata-mata itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan berarti bahwa gereja berjalan dan bertumbuh tanpa ada visi yang jelas, tanpa ada rencana yang diperbincangkan secara jelas. Tetapi dari apa yang kita simak dari pernyataan ayat di atas, bahwa pekerjaan Tuhan semata-mata sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus. Benar kita membutuhkan rencana yang baik, orang-orang yang hebat. Tetapi jangan pernah kita abaikan tuntunan Roh Kudus. Dan ini yang terjadi. Para rasul tidak pernah melanjutkan pelayanan mereka, mengerjakan pekerjaan pelayanan ini tanpa tuntunan Roh Kudus. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-6 disebutkan mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Ayat ini penting karena dengan adanya pernyataan ini menunjukkan bahwa para penginjil ini tidak memilih-milih tempat, tidak memilih-milih orang, tetapi semua tempat mereka kelilingi, mereka ajar siapapun yang mereka ketemui. Dengan demikian betul-betul Injil ini disebarkan di semua tempat tanpa membeda-bedakan dari satu tempat, dari orang yang satu ke orang yang berbeda. Kemudian di dalam catatan kisah ini kita juga mendapatkan informasi tentang seorang yang bernama Bar-Yesus atau Elimas, seorang Yahudi yang juga adalah penyihir. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa munculnya Bar-Yesus bersamaan dengan munculnya gubernur di pulau itu yang bernama Sergius Paulus yang dijelaskan secara bersamaan. Apa perbedaan antara Bar-Yesus dan Sergius Paulus? Keduanya berada di satu tempat yang sama. Keduanya bertemu dengan para rasul, Paulus termasuk di sana. Tetapi keduanya memiliki respon atau reaksi yang berbeda. Sergius Paulus betul-betul ingin belajar tentang firman Tuhan, sementara Bar-Yesus menjadi penghalang di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, ada sesuatu yang perlu kita simak. Di mana pekerjaan Tuhan itu disebarkan, maka di situ selalu akan ada tantangan. Di mana ada orang yang rindu mendengarkan akan firman Tuhan, di situ juga pasti ada orang yang berusaha untuk menolak bahkan menghambat pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena yang satu
adalah upaya Allah untuk menyelamatkan manusia. Sementara yang satu yang menolak adalah upaya setan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Di dunia ini jangan pernah lupa, dua kuasa itu selalu menggunakan manusia di dalam upaya-upaya yang berbeda. Upaya sorga adalah upaya untuk menyelamatkan manusia, sementara upaya setan adalah berupaya untuk menjauhkan manusia dari keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Nah, berikut ini kita masuk kepada kisah tentang pelayanan di Antiokhia. Berbicara tentang Antiokhia, ini merupakan salah satu daerah komunitas Kristen terbesar setelah di Yerusalem di zaman itu. Daerah yang cukup luas dan tentunya membutuhkan banyak pekerja. Tetapi di dalam catatan buku kisah disebutkan bahwa sementara para rasul ini bergerak menuju ke Antiokhia untuk menyebarkan akan Injil, Yohanes Markus mengundurkan diri dari kelompok ini. Mengapa? Mengapa dia harus tinggalkan pekerjaan ini? Catatan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 144, Nyonya Ellen G. White berkata demikian. Markus ditakut-takuti dan kehilangan segala keberanian, enggan pergi jauh, enggan pergi lebih jauh dan kembali ke Yerusalem. Komentar yang lain di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 285 menyebutkan demikian. Bahwa tidak ada petunjuk mengapa Yohanes pergi. Tetapi mungkin dia takut akan bahaya dan kesulitan perjalanan ke pedalaman. Hal ini menarik. Mengapa? Dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, mungkin kita bisa berpikir adalah wajar. Sebab Yohanes Markus ini lebih muda dari Paulus dan Barnabas dan rasul-rasul yang lain. Mungkin kita berpikir adalah wajar Yohanes Markus berlaku demikian karena dia belum berpengalaman dan belum memiliki mental sekuat Paulus dan rekan-rekan yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa apa yang dikerjakan oleh Paulus, Barnabas, dan tentunya Yohanes Markus ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa ketika pekerjaan Tuhan ini dikerjakan oleh umat-umat Tuhan yang berserah sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti mengawali. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sementara mengerjakan pekerjaannya, kemudian dia tinggalkan tanpa mengawasi, tanpa memperhatikan, tanpa memberkati mereka. Sudah tentu Allah yang mengutus akan umat-umatnya untuk bekerja di ladang pekerjaannya, Allah yang sama juga akan menyertai setiap umatnya. Nah, di Antiokhia ini kita melihat catatan buku kisah yang menyatakan bahwa peranan Paulus begitu luar biasa. Dia berkhotbah dengan berapi-api dan khotbahnya sungguh luar biasa. Di dalam khotbahnya itu berisi sejarah singkat tentang orang Israel. Jika kita simak apa yang dikhotbahkan oleh Paulus di dalam buku kisah ini, hampir mirip dengan apa yang pernah dikhotbahkan oleh Petrus. Juga apa yang pernah dikhotbahkan oleh Stefanus. Bahwa orang-orang ini menunjukkan kepada orang-orang Yahudi betapa di dalam sejarah perjalanan mereka yang panjang Tuhan mengharapkan banyak bagi mereka. Tuhan menuntun mereka dengan luar biasa. Tetapi orang Yahudi menolak akan hal ini. Paulus menceritakan tentang sejarah singkat orang Israel. Kronologis peristiwa yang sudah terjadi dipaparkan. Tetapi yang terpenting adalah dia menjelaskan dan mengangkat Yesus Kristus. Kembali lagi kita melihat ayat 39 dari Kisah pasal 13 menyebutkan bahwa di dalam Yesus, kata Paulus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa hai orang-orang Yahudi, janganlah kamu melihat lagi hukum Musa dan mengikuti itu semata-mata untuk keselamatan. Tidak. Hai orang Yahudi, pandanglah kepada Yesus. Karena semua
yang diajarkan di dalam hukum Musa itu semuanya telah digenapi oleh Yesus Kristus. Dengan demikian keselamatan itu hanya ada melalui Yesus Kristus. Sungguh khotbah yang luar biasa, bukan? 1400 tahun kurang lebih sebelum Martin Luther, tokoh reformasi yang terkenal itu, mengumandangkan apa arti pekabaran sola gratia, hanya oleh kasih karunia. Kemudian Martin Luther membawakan pekabaran tentang keselamatan yang ada hanya melalui Yesus Kristus. Paulus sudah menyampaikannya terlebih dahulu. Pauluslah yang meletakkan dasar-dasar, boleh kita sebut, kekristenan yang berpusat hanya pada Yesus Kristus. Pendeknya, setelah khotbah itu, jika kita baca, banyak sekali orang tertarik dengan pekabaran yang disampaikan oleh Paulus. Sama seperti kisah-kisah sebelumnya yang kita sudah pelajari, bahwa selalu kita dapati orang Yahudi menjadi penghalang. Orang Yahudi menjadi pembuat onar. Dan di dalam kisah ini kita temukan hal yang sama. Ayat 45 dari kisah pasal 13 disebutkan, tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara sekalian, di mana ada pekerjaan Tuhan, di mana ada pekabaran yang hebat tentang Yesus, setan tidak pernah diam. Setan tidak pernah senang dengan sesuatu yang indah tentang Yesus Kristus. Setan akan bereaksi. Dan tanpa disadari, orang Yahudi menjadi alat setan yang mengcounter, yang melawan akan kebenaran firman Tuhan itu untuk menyebar. Sebelum saya lanjut, saya ingin membawakan kepada saudara-saudara sebuah pernyataan yang penting. Pernyataan itu menyebutkan demikian. Bila seseorang atau sekelompok manusia tidak menerima kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menjadi penghalang atau bahkan perusak pekerjaan Tuhan. Karena jika seorang membuka hatinya untuk mendengarkan Tuhan berbicara, maka pikirannya akan dituntun untuk menerima Yesus dan bersedia untuk melakukan kehendak-Nya, dan tentunya dia akan menjadi pendukung pekerjaan Tuhan. Hari ini faktanya hanya dua kelompok. Mereka yang mendukung ataupun mereka yang menghalangi, bahkan merusak akan pekerjaan Tuhan. Di mana kita berada tergantung pada keyakinan dan penerimaan kita terhadap Yesus Kristus dan kebenarannya. Tanyakanlah kepada diri kita, jika saat ini kita menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, apakah kita memiliki hubungan pribadi yang tulus dengan Tuhan? Apakah kita membuka diri kita untuk menerima kebenarannya? Karena apa yang terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, apa yang terjadi di dalam respon kita menerima akan kebenaran Tuhan, mempengaruhi reaksi kita, atau sedikit banyaknya akan terlihat di dalam reaksi kita terhadap pekerjaan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, jika sungguh-sungguh kita membuka hati kita terhadap firman Tuhan, maka kita akan senantiasa mendukung akan pekerjaan Tuhan. Di dalam kasus di Antioquia, juga terjadi di Iconium dan tempat-tempat lainnya, kita dapati bahwa semua itu terjadi karena orang Yahudi menolak menerima kebenaran Injil yang berpusat pada Yesus Kristus yang sudah disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawannya yang lain. Kita datang kepada bagian yang terakhir, yaitu kisah tentang pelayanan di Iconium, Listra, dan Derbe. Nah, dari Antioquia, Paulus dan kawan-kawan berangkat ke Iconium. Di Iconium, Paulus dan Barnabas meneruskan praktek mereka, di mana terlebih dahulu seperti biasanya mereka datang kepada orang Yahudi, kemudian mereka datang kepada non-Yahudi. Terlihat di sini bahwa peranan Paulus yang begitu luar biasa. Oleh karena dia adalah seorang Yahudi yang tidak hanya sekedar
menjadi orang Yahudi oleh karena kelahiran, tetapi dialah orang yang paham akan ajaran dan tradisi Yahudi, juga paham akan teologia yang dalam yang tersirat di dalam semua ajaran Yahudi, dan selalu memusatkan semua ajarannya kepada Yesus Kristus. Nampaknya di sini bahwa target Paulus adalah orang Yahudi juga. Jadi dia tidak menutup kemungkinan di mana orang Yahudi bertobat. Walaupun kita dapati bahwa untuk selanjutnya banyak yang bertobat bukan dari kalangan orang non-Yahudi atau bukan datang dari orang Yahudi tetapi non-Yahudi. Hasil dari pekabaran Paulus. Tetapi dari apa yang kita pelajari di sini bahwa Paulus ingin orang Yahudi memahami akan kebenaran Injil. Dan itu juga yang dia sampaikan kepada non-Yahudi. Tetapi selalu ada perlawanan dari Yahudi atas pekabaran yang disampaikan. Namun demikian, Paulus tetap konsisten dengan misi dan pekabarannya. Ketika ada hambatan di Ikonium, Paulus dan kawan-kawan pergi ke Listra dan Derbe. Nah, ada yang menarik di tempat ini. Oleh karena jika sebelumnya di dalam Kisah pasal 3 kita temukan Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan kemudian di Kisah pasal 14 ini kita temukan juga mujizat yang sama. Juga kepada orang yang hampir mirip, lumpuh. Tetapi kali ini dilakukan oleh orang yang berbeda di dalam menyembuhkan. Kalau tadinya adalah Petrus, maka di sini kita temukan Paulus. Apa yang perlu kita simak di sini? Yang perlu kita simak adalah orang boleh saja berbeda. Waktu dan tempat boleh saja berbeda. Tetapi mungkin masalah yang dihadapi bisa saja sama. Persoalan bisa saja sama. Tetapi jangan pernah lupa. Sumber kekuatan dan kesembuhan itu hanya satu. Yesus Kristus. Lalu kemudian pertanyaan yang berikut adalah, kenapa mujizat itu diizinkan? Kenapa itu terjadi? Jawabannya simpel. Karena Allah memiliki maksud di tempat itu melalui mujizat tersebut. Perhatikan reaksi dari orang-orang saat itu. Di ayat 11 katakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, walaupun reaksi Paulus dan Barnabas selanjutnya tidak setuju dengan cara pandang orang-orang itu terhadap mereka, tetapi dalam kasus ini kita dapati bahwa Tuhan mengizinkan Paulus mengadakan mujizat ini untuk meyakinkan orang-orang di sana. Mengapa hal ini terjadi? Ya karena kita mengerti bahwa pada zaman itu orang-orang masih sangat mempercayai tahyul. Itu sebabnya terlihat di sini bahwa mereka sangat mempercayai apa yang terjadi yang dilakukan oleh Paulus. Erat kaitannya dengan apa yang mereka percayai selama itu. Bahwa segala sesuatu ada dewa yang bekerja. Ada zat ilahi yang bekerja di sana sehingga semua terjadi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa hari ini bukan berarti Allah tidak lagi membuat mujizat. Dia masih membuat mujizat, tetapi ingat baik-baik. Jika hal itu terjadi, bukan karena tujuan komersil. Bukan juga karena untuk kepentingan satu kelompok atau seseorang. Dan itu juga bukan cara yang terbaik yang digunakan Allah untuk menenangkan hati orang. Itu hanya salah satu cara. Ingat baik-baik, salah satu cara yang kecil dan bukan satu-satunya dan bukan yang terbesar untuk Allah gunakan supaya orang datang kepadanya. Pada akhirnya kita melihat bahwa semua rasul diizinkan Tuhan untuk menggunakan mujizat. Mereka tidak pernah meninggikan diri. Mereka juga tidak pernah menggunakan mujizat itu sebagai alat untuk membuat daya tarik sehingga orang-orang datang kepada kebenaran. Pada akhirnya saya ingin membaca apa yang dituliskan di dalam buku The Act of the Apostle halaman 186. Nyonya Ellen G. White mengatakan begini. Dalam semua upaya misionaris mereka, Paulus dan Barnabas
berusaha untuk mengikuti teladan Kristus yang rela berkorban, setia, dan tekun bekerja bagi jiwa-jiwa. Tetapi siaga tekun, tidak mengenal lelah, tidak tawar-menawar dengan kecenderungan hati atau kenyamanan pribadi. Tetapi dengan penuh doa serta kegiatan yang tiada hentinya, mereka menabur benih-benih kebenaran. Apa yang bisa kita tangkap dari tulisan di atas? Motif. Motif para rasul-rasul ini benar-benar murni. Mereka tulus, sungguh-sungguh dalam pelayanan. Nah, hari ini jika bicara tentang motif, itu bukanlah hal yang mudah di dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini begitu banyak pekerja yang muncul. Begitu banyak pekerjaan penginjilan dilakukan oleh banyak orang. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang bisa berkembang, tetapi ada juga yang mundur. Penginjilan hari ini muncul dengan berbagai metode mutakhir. Para penginjil berkaliber internasional muncul di mana-mana dengan mengundang simpati ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Pekabaran-pekabaran hebat disampaikan. Para evangelis-evangelis hebat muncul di mana-mana. Tetapi di balik semuanya ini, pertanyaan penting perlu ditanyakan adalah, apakah motif di balik semua ini? Atau lebih spesifik lagi, bagi pelaku pekerjaan ini, mungkin kita perlu tanyakan secara pribadi. Apakah motif kita di dalam melakukan pekerjaan Injil ini benar atau tidak? Apakah sungguh-sungguh kita melayani atau hanya sekedar sebuah pertunjukan? Apakah kita sungguh-sungguh dalam hubungan kita dengan Tuhan dalam pelayanan ini atau tidak? Jika motif kita benar, maka gambaran kehidupan dan pelayanan Paulus dan kawan-kawan akan terlihat dari pelayanan kita. Bayangkanlah, melayani tanpa uang. Melayani disertai penolakan dan penganiayaan. Melayani dengan sungguh-sungguh dan susah payah. Kalau bukan karena motif yang benar, mungkin sebagian besar dari kisah-kisah menakjubkan di dalam buku kisah ini hilang. Tidak ada, tidak tertulis, atau bahkan tidak perlu ada buku kisah. Tetapi karena orang-orang yang memiliki dedikasi dan motif yang benar, maka buku kisah ini dipenuhi dengan kisah-kisah yang menakjubkan. Setidaknya itulah yang kita baca dari cerita tentang Petrus, cerita tentang Paulus, Barnabas, dan tokoh-tokoh yang lain. Pada akhirnya, kekristenan berkembang dan bertahan sampai saat ini karena dimulai dari orang-orang yang memiliki motif yang benar. Di akhir dari pembahasan ini, saya ingin mendoakan secara khusus untuk setiap pekerja Injil, setiap orang yang menaruh perhatian untuk bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Kita berdoa meminta kuasa dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kita motif yang benar. Sehingga di dalam pelayanan ini Tuhan yang bekerja, Tuhan yang dimuliakan. Dan dengan pekerjaan Tuhan yang benar-benar dijalankan dengan motif yang benar, pekerjaan itu akan berhasil dan akan membawa menuntun orang kepada keselamatan. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, di akhir dari pelajaran ini, sungguh akhirnya kami melihat dan menyadari bahwa Paulus, Barnabas, dan tokoh-tokoh lainnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam upaya menyebarkan pekabaran Injil. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan motif yang benar. Hari ini Tuhan, izinkanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga menolong kami supaya memiliki hati yang bersih, motif yang benar dalam bekerja bagi Tuhan. Sehingga di dalam segala sesuatu kami tidak menghiraukan apapun, tetapi kami hanya memandang Engkau sebagai satu-satunya figur yang memberikan kekuatan di dalam pekerjaan Injil ini. Dengan motif yang benar ini, maka biarlah kami semua akan membawa pekabaran ini untuk mendekatkan setiap orang kepada Kristus. Bukan untuk memandang pribadi-pribadi dengan melihat berbagai hal-hal yang hebat.
di dalam pribadi-pribadi tertentu. Tuhan, gunakanlah kami semua menjadi alat-Mu. Pakailah kami sebagaimana Tuhan memakai Paulus. Dan tuntun selalu hati kami untuk selalu memiliki motif yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah ini. Kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, jika saudara-saudara tertarik dengan pelajaran ini, bagikanlah kepada orang lain. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saudara tanyakan, bolehlah saudara tanyakan itu melalui email yang ada di samping ini. Dan oleh pertolongan Tuhan, kami akan berusaha untuk menjawabnya. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua.